Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada satu pertanyaan yang sampai ke Dewan Fatwa, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara menyapa teman ya yang bertemu di jalan. Kemudian apabila teman atau tetangga yang bertemu di jalan itu kita sapa dengan kita menganggukkan kepala, apakah ini termasuk syirik ya? Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pertemanan di antara kita itu adalah pertemanan yang terikat oleh nilai-nilai Islam ya, sehingga pertemanan kita di antara sesama muslim itu mendapatkan perhatian di dalam syariat ini dengan perhatian yang cukup banyak. Di antaranya yang pertama ya, kita bisa melihat tentang petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Di antara hak seorang muslim yang menjadi kewajiban bagi muslim yang lainnya adalah 6 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan salam ya. Salam yang kita ucapkan ya karena anjuran Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah merupakan teguran atau sapaan maksud kami ya, kepada teman kita. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita sama muslim atau teman kita atau tetangga kita, lebih baik yang kita ucapkan adalah salam ya. Assalamualaikum misalnya ya. Kemudian bagi saudaranya ya dia menjawab waalaikumsalam ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya. Apabila kalian diberikan ucapan ya, tahiyah, maka balaslah ucapan tahiyah itu ya bi ahsana minha aw rudduha ya, dengan yang lebih baik atau sepadan ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tentu saja melihat, artinya memandangnya kemudian mengucapkan salam ini. Apabila itu tidak bisa kita lakukan ya karena mungkin agak jauh, maka kita juga mengucapkan ya, pada dasarnya kita mengucapkan dengan lafaz ya, dengan lafaz ya. Apabila agak jauh maka kita juga bisa mengisyaratkan dengan tangan ya, sambil kita isyaratkan dengan tangan, sambil kita perlihatkan dari lisan kita bahwa kita mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum ya. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan, maka dijelaskan oleh para ulama bahwa sebagian kondisi ya menghalangi kita untuk menjawab salam, maka dicukupkan dengan isyarat misalnya. Demikian juga karena mungkin agak jauh ya, tidak akan terdeteksi oleh dia bahwasanya kita mengucapkan salam, maka kita mengisyaratkan. Diambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menjawab salam itu dengan isyarat, dan khususnya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah. Dari situ para ulama mengatakan tentang isyarat ini. Nah, kalau kemudian ada satu adat kebiasaan ya, kebiasaan kita kemudian menundukkan kepala ya. Jadi pertanyaannya menundukkan kepala di sini. Ya, jadi adat itu bisa kita bedakan menjadi satu kebiasaan yang dikuatkan oleh syariat, atau adat itu adalah adat yang tidak dikehendaki
di dalam syariat karena memang tidak sesuai dengan prinsip akidah di dalam agama kita. Jadi di antara perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang masuk ke dalam kategori adat kebiasaan. Akan tapi jika adat kebiasaan itu kemudian ada ketentuannya di dalam syariat, bisa saja yang tadinya mubah ya menjadi sesuatu yang sunnah ya. Bisa juga yang tadinya sesuatu yang mubah kemudian menjadi sesuatu yang terlarang. Di dalam hal ini seperti ruku', seperti sujud itu tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya diharamkan seorang ruku' kepada orang lain ya. Diharamkan seorang sujud kepada orang lain, sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain ya, maka aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sujud dan juga ruku' itu adalah sesuatu yang terlarang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh para malaikat terhadap Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini memperkuat bahwasanya kalau sesuatu itu dikuatkan oleh syariat, diperintahkan oleh syariat, maka itulah yang ditaati ya. Dalam hal ini bagaimana kita menundukkan sedikit kepala saja ya. Wallahu taala alam. Kita apabila merujuk kepada para ulama, ada juga pembahasan ini di dalam mausu'ah fiqhiyah, bahwasanya seorang menundukkan sedikit kepalanya apabila tidak sampai kepada aqallur ruku' ya, tidak sampai kepada minimal ruku', maka tidak termasuk di dalam hal ini. Jadi itu tidak sampai kepada haram apalagi kufur ya. Namun perlu kehati-hatian karena para ulama tetap menyatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang sesuatu yang di karohah ya, tidak disukai ya, tidak disukai yang seperti itu. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ahaduna yalqa akhahu aw sadiqahu, wahai Rasulullah, salah seorang dari kita ya bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan temannya ya, ayan hanilahu, kata sahabat tadi, apakah dia menundukkan untuknya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la, tidak. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah dia memeluknya dan juga menciumnya? Qala la, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian sahabat tadi mengatakan, ayusafihuhu, apakah menyalaminya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am ya. Jadi itu sebagian yang ada pada petunjuk syariat kita, wallahu taala a'lam ya. Kembali lagi, kalau sedikit dan tidak sampai kepada aqall ruku' ya, apalagi tidak ada maksud kecuali hanyalah ada untuk mengisyaratkan, wallahu taala a'lam, itu masih tidak apa-apa. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, wallahu taala a'lam.